selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar Universitas Indraprasta PGRI. Kenalin, nama aku Zahra Ramadan Syahmi, kelas F2J NPM 2023145011116 bersama rekan saya Hanifah Sabila, kelas R2J dengan NPM 202314501108. Pada video ini, kami ingin membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup. Apa aja sih materi yang akan kita bahas? Yuk kita simak video berikut. Mengidentifikasi keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup merupakan keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup yang dimana setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Melalui pengamatannya, kita dapat membedakan jenis-jenis makhluk hidup berdasarkan bentuk, ukuran, warna, tempat hidup, tingkah laku, cara berkembang biak, dan jenis makanan. Secara garis besar, keanekaragaman makhluk hidup memiliki 3 tingkatan, yaitu keragaman tingkat gen, keragaman tingkat spesies, dan keragaman tingkat ekosistem. Mendeskripsikan tentang tingkat keragaman makhluk hidup. Yang pertama itu ada keragaman tingkat gen. Di sini udah jelas, yang beragam itu adalah gennya. Gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang terdapat dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberikan penampakan atau fenotip, baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Perbedaan susunan gen akan menyebabkan perbedaan penampakan baik satu sifat atau secara keseluruhan. Perbedaan tersebut akan menghasilkan variasi pada suatu spesies. Hal ini disebabkan karena adanya keanekaragaman gen atau struktur gen pada setiap organisme. Keragaman tingkat gen yaitu variasi susunan gen pada satu spesies atau jenis keanekaragaman gen dalam suatu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi yang disebut varietas. Contohnya ada jenis-jenis mangga, jenis-jenis ayam, jenis-jenis kucing. Yang kedua ini ada keragaman tingkat spesies. Keragaman tingkat spesies merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dari satu famili. Kalau pada keanekaragaman gen itu, satu spesies variasinya. Kalau keanekaragaman spesies itu antar spesies, jadi spesies A dan spesies B yang berbeda tetapi masih dalam satu famili. Ciri khas keanekaragaman spesies yaitu dia nggak ada melakukan perkawinan antar spesies. Jadi kalau disilangkan atau dikawinkan tidak akan bisa menghasilkan keturunan. Contohnya seperti singa, harimau, dan macan. Mereka adalah termasuk dalam lingkup kucing tetapi sudah beda spesies, sehingga masuknya keanekaragaman spesies. Beda lagi kalau kasusnya seperti harimau Jawa, dan harimau Sumatera. Itu mereka udah satu spesies sehingga masuknya keanekaragaman gen. Jadi gampang ya untuk membedakan antara keanekaragaman spesies dan keanekaragaman gen. Yang ketiga itu ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi karena adanya interaksi makhluk hidup yang berarti ada komponen makhluk hidupnya atau biotik dengan lingkungannya yang bersifat abiotik. Contohnya itu ada ekosistem sawah, ekosistem pantai, ekosistem sungai, dan ekosistem rawa. Keempat ini masuk ke dalam keanekaragaman ekosistem. Karena antar sawah dengan pantai itu makhluk hidup dan komponen abiotiknya pasti sudah beda, maka dia masuk keanekaragaman ekosistem. Penyebaran makhluk hidup dan faktor
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Makhluk hidup di permukaan bumi persebarannya tidak merata. Misalnya, kita tidak bisa menemukan tanaman kaktus di semua tempat di permukaan bumi. Atau misalnya hewan penguin, kita tidak bisa menemukan penguin di mana saja. Akan tetapi biasanya kita akan menemukannya itu di daerah dingin ataupun di daerah kutub. Contoh tersebut membuktikan bahwa makhluk hidup di permukaan bumi persebarannya tidak merata. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup di permukaan bumi yang tidak merata. Pertama, faktor klimatik. Setiap zona iklim di permukaan bumi memiliki komunitas makhluk khasnya. Misalnya, iklim dingin memiliki hewan khas yaitu penguin, dan tumbuhan lumut unsur-unsur pembentuk iklim juga sangat mempengaruhi makhluk hidup di permukaan bumi. Misalnya, ada cahaya matahari, kelembapan udara, suhu, curah hujan, dan angin. Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotosintesis. Ada tumbuhan yang membutuhkan banyak sinar matahari. Ada pula yang sedikit. Misalnya tanaman pakis. Kelembapan udara, yaitu tumbuhan di sekitar dapat tumbuh di daerah yang lembab. Contohnya jamur. Suhu, ada beberapa hewan yang dapat hidup di daerah suhu ekstrim. Misalnya unta yang hidup di daerah sangat panas dan penguin di daerah yang sangat dingin. Curah hujan. Jumlah curah hujan tahunan sangat mempengaruhi vegetasi dan populasi hewan. Umumnya semakin tinggi curah hujannya, maka semakin tinggi pula keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya. Angin. Angin memiliki peran penting dalam proses masuknya tanaman. Kedua, faktor edafik atau keadaan tanah. Daerah-daerah yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi biasanya akan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi pula. Ketiga, faktor fisiografis. Faktor fisiografis erat kaitannya dengan relief dan ketinggian tempat di permukaan bumi. Relief dan ketinggian tempat di permukaan bumi mempengaruhi suhu dan pola penyinaran matahari. Misalnya, tumbuhan teh yang memiliki habitat di dataran tinggi dan kelapa di daerah dataran rendah. Empat, faktor biotik. Faktor yang berasal dari makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia memiliki andil cukup besar dalam membudidayakan atau melestarikan jenis tanaman tertentu. Begitu juga dengan hewan. Ada beberapa jenis serangga tertentu yang memiliki peranan yang sangat besar dalam proses penyerbukan tanaman.
Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil, jika kita mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan. Kita bisa mengetahui keragaman makhluk hidup apa saja yang ada di sekeliling kita, terutama tumbuh-tumbuhan, dan beberapa diantaranya bisa kita gunakan untuk obat. Kita juga bisa mengajarkan tentang keragaman makhluk hidup yang kita ketahui kepada orang lain yang membutuhkan. Dan juga dalam mempelajarinya, kita bisa menambah wawasan tentang keragaman makhluk hidup di negara kita. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kalian supaya bisa nonton video kita. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.